Dulu saya beragama Kristen dan nama Kristen saya adalah Indra Siregar. Jadi saya itu dilahirkan dari keluarga Kristen HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi agama orang tua saya ini ketika saya telusuri agama Kristen yang mencampur adat suku Batak. Jadi ketika perjalanan spiritual saya semenjak belajar Islam itu ya dari lahir saya disekolahkan di sekolah dasar, dan SMP saya dikirim ke asrama Kristen, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7, yaitu sebuah agama Kristen yang sedikit pun tidak boleh melarang umatnya untuk ngerokok, makan babi. Intinya yang berkuku belah di darat itu tidak boleh dimakan, dan yang di dalam air itu tidak boleh, yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Tapi sesungguhnya memang ketika saya pelajari di Alkitab, 3 tahun bang saya belajar Alkitab waktu SMP itu bolak-balik, kalau bahasanya kita sekarang udah katam. 2 kali belajar katam Alkitab. Emang ada di Alkitab itu, di Injil, bahwa kita dilarang makan anjing, makan babi yang berkuku belah. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya, ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang merubahnya itu semua. Dan alhamdulillah saya pulang ke Bengkulu lagi, sekolah SMA umum. Di situ mulai ada rasa-rasa kejengkelan bahwa kok beda agama ini sesungguhnya. Jadi saya berteman dengan semua teman-teman saya itu, subhanallah, semua ya Islam, tapi nggak menunjukkan kepribadinya yang Islam. Tapi mulai dari situ saya berpikir, banyak-banyak nonton video, jangan lihat Islam itu dari orangnya. Jadi alhamdulillah saya belajar Islam itu bukan dari orangnya, alhamdulillah saya belajar Islamnya dari Islam yang sesungguhnya. Ya, jadi saya memiliki teman itu orang Padang. Jadi dia itu sangat-sangat taat. Jadi kalau kita ke Padang itu ya emang sangat taat kita ya, mungkin orang kenal orang Padang. Jadi saya bertukar pikiran sama mereka, sebenarnya Islam itu gimana gitu kan bang, cara ibadahnya gimana. Mungkin dari situ pelajaran menyentuh hati saya untuk kepo terhadap agama Islam gitu. Sedangkan di Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu, ya kan, sekali seminggu. Sedangkan umat Islam itu 5 kali sehari ya, sholat 5 waktu, kalau belum lagi sholat sunnahnya. Jadi saya bertukar pikiran, cemana Islam ini sesungguhnya bang, ya kan. Kebetulan orang Padang dijelaskan tukaran pikiran. Di situ belum ada rasa masuk Islam, tambah bingung. Jadi tambah bingung, gak masuk akal ya kan, kayak dongeng kalau lama-lama dipelajari Islam itu, lama-lama kayak dongeng, belum ada kejadian nyatanya. Tapi lama-lama ya mungkin kuasa Allah kan emang udah ditunjukin jalan. Akhirnya saya beranikan diri untuk syahadat. Saya syahadat diam-diam itu bang, diam-diam. Mama, bapak, adik, kakak, itu teman-teman saya yang ini nggak ada yang tahu. Yang tahu itu ya cuma yang teman saya orang Padang itu. Saya bilangnya, kalau saya masuk Islam, kamu diam-diam aja gitu. Jangan kasih tahu dulu sama orang, karena Anda belum berani gitu. Nah, jadi tiba waktunya teman Anda ini punya teman Ustadz, langsung disyahadatkan oleh beliau. Nah, kebetulan rumahnya itu cuma beda gang doang sama Bang Kalipa itu, ya kan, Bang Kalipa beda gang. Ya udah, tukar pikiran juga sama Bang Kalipa itu. Kau enak masuk Islam katanya, langsung dihapus semua dosa mukanya, kayak pom bensin lah kira-kira, dia mulai dari nol katanya kan. Nah, di situ agak tergerak hati saya, dan dijanjikan beliau saya dibawa pesantren. Nah, tamat SMA dijanjikan masuk pesantren, alhamdulillah sekarang kita ada di pesantren gitu kan. Ya saya bersyukur ketemu Bang Kolipa. Ya mungkin udah jalan Allah, emang jalan Allah itu udah pasti dikasih kemudahan. Yang saya rasakan itu bang, ketika udah syahadat itu, hari pertama saya syahadat itu gemetar semua bang, gemetar semua, kayak badan ringan. Ya badan ini ringan, kayak apa ya bilangnya, kayak nggak ada beban lah gitu. Udah syahadat itu bergetar tuh, syahadu Allah ilaha illallah, ngucapin itu bergetar-getar bang. Ya mungkin karena itu emang sucinya syahadat. Jadi yang saya rasakan itu ketika saya sholat gitu bang,
ada hal yang buat hati itu tenang gitu. Ketika masuk masjid, masjid itu adalah tempat yang paling tenang di dunia ini, Bang. Enggak ada yang lebih tenang daripada di masjid. Ketika kita melangkah ke masjid itu pasti tenang banget. Ya, jadi emang ada ketenangan dalam diri anak ketika saya memeluk agama Islam yang emang benar anak itu merasakan ketemu Allah benar gitu. Saya emang beribadah sama Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu, enggak nyembah patung ya kan. Nama Islamnya sekarang Muhammad Hidayat. Ya. Langsung dikasih waktu udah syahadat gitu. Siapa yang menjadat ini? Ada Ustadz Kolipah namanya, ada dari Bengkulu. Okay. Yang tertarik itu sebenarnya kalau pribadinya itu Bang, Islam itu indah gitu. Indah, maksudnya indah dalam kata kepada Allah itu sangat takut gitu. Dari cara menyembah Tuhan itu enggak mengada-ngada gitu. Emang Tuhannya enggak kelihatan gitu. Kalau kita belajar agama itu mungkin agama yang diresmikan di Indonesia ada 5 gitu. Semuanya itu ada bentuk Tuhannya sendiri. Cuma Islam sendiri yang nggak ada bentuknya gitu. Kok aneh gitu kan? Kok semua agama ada kecuali Islam. Di situ saya tertariknya, dan sholatnya juga Bang. Sholatnya gitu. Sholatnya ya kalau kita punya keluarga, kita pulang ke rumah itu sering-sering bertemu keluarga. Ketika kita beribadah 5 kali sehari, berarti kita taat kepada Allah. Di dalam Kristen cuma sekali seminggu. Di mana taatnya gitu ya kan, aneh gitu, lucu kira-kira gitu. Kalau rintangan ya pasti ada kan Bang, rintangan. Apalagi sekarang ini saya di pesantren. Sekarang itu dari udah 6 bulan di sini, mama, bapak, kakak, teman itu nggak tahu kalau saya di pesantren. Saya bilangnya gini Bang, aku mau ke Jakarta. Ngapain nak? Mau kerja. Izinnya anak kerja Bang. Jadi kalau orang Batak itu kalau anaknya mau bilang kerja keluar itu ya udah terserah, mau suka mau, ya udah jangan habiskan beras di rumah, cari uangmu sendiri. Jadi anak pamit dari rumah itu bilangnya kerja. Insya Allah pulang hari Lebaran ini mau ngasih tahu keluarga lah. Insya Allah, karena mungkin kita udah ada ilmunya, terus insya Allah dipermudahkan oleh Allah. Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, kakak, sepupu, kerabat dari kampung itu, dari keturunan nenek mama itu nggak ada yang tahu Bang. Ada yang sebagian saya kasih tahu itu Bang, tapi sahabat lah bukan teman gitu. Sahabat emang kalau dia emang ya, kenapa saya kasih tahu karena dari situ juga saya belajar Islam gitu. Ada yang saya nggak tahu, anak nanya mereka gitu. Masuk Islam November kemarin kan, 2018 November, sekarang bulan April berarti udah mau 6 bulan ya, 6 bulan masuk 7 bulan lah. Iya. Motivasi yang pasti akhirat Bang. Yang ya akhirat. Ya karena emang ada rasa nggak nyaman di agama sebelumnya, di Kristen. Tapi ketika masuk Islam itu emang ada tujuan gitu. Kalau di Kristen itu tujuannya cuma masuk surga, mati, Yesus datang, membangkitkan lagi. Tapi kalau di Islam kan jelas gitu, semuanya jelas. Tujuanmu hidup ngapain, ini kerjaanmu di dunia, kau harus lakukan ini, jangan buat ini, dan akhirnya dikasih hasil dengan surga gitu. Kalau di Kristen nggak ada namanya zakat, nggak ada namanya kasih anak yatim piatu gitu, nggak ada Bang. Cuma hidup pribadi dan ya kerja lah ibaratkan. Kerja, hidup semaumu, sukses semaumu, bawa nama keluargamu besar-besar, udah itu katanya udah masuk surga lah kau katanya. Nggak masuk akal intinya Bang. Jadi kan dulu tamat SMA itu udah belajar Islam. Kebetulan anak ini belajar ngaji Bang, lucu ceritanya. Lagi belajar ngaji, terus teman itu buat story Instagram, direkamnya anak pakai peci, pegang buku Iqra tuh, dibuatnya snapgram, terus ada yang lihat, ada yang 200-an lihat. Jadi dari 200 orang yang lihat itu ada temannya adik aku. Terus sewaktu itu Ana lagi di warkop tuh, warung kopi, lagi ngopi-ngopi biasa. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang bawa motor kayak adik Ana gitu kan, kayak adik aku gitu. Datang langsung taruh helm, matiin motor, langsung ditonjok ya. Nih. Terus dibilang ya, maaf kata lah kan kita pakai bahasa ini.
kenapa masuk Islam kau, katanya. Anjing, sepakai bahasa binatang itu, langsung caci makinya serapahnya gitu bang, karena dilihatnya story Ana belajar Iqra itu kan. Ya Ana bilang, udahlah pulanglah kau nggak tahu apa-apa, aku bilang kan. Udahlah pulanglah, bawa pulang. Akhirnya didamain sama teman, pulang. Dan akhirnya sampai di rumah itu dimarah lagi, diproses lagi sama orang tua. Ini mama yang ngomongnya, kau masuk Islam, katanya. Ana kebetulan kemarinnya itu hari Maulid Nabi. Jadi alasan Ana hari Maulid Nabi, jadi ikut teman pakai peci, gaya orang sholat gitu. Jadi, kebetulan Ana sama mama itu lebih dipercaya gitu. Jadi kalau Ana bilang ini, mama percaya gitu. Insya Allah nanti kalau dikasih tahu udah Islam, diterima lah gitu. Oh sebelumnya sih kalau lihat Islam itu ya mungkin karena dulu kita kecil kan, lihat-lihat di TV katanya Islam teroris, ya kan, radikal, agama pembunuhan, ya segala macam lah. Intinya membuat seseorang itu takut gitu. Dengar nama Islam orang takut gitu. Udahlah, hati-hati, bom, dikit-dikit bom, terus berjenggotan nggak jelas gitu kan, pakainya peci, ini pakai baju kayak gini kan. Ya tapi alhamdulillah karena kita belajar gitu kan, udah dikasih daya, kita orang terpilih ya, alhamdulillah. Itu orang bodoh semua nganggap gitu, ya kan, orang nggak berilmu gitu. Oh iya, emang ada sebelum tidur itu kadang kepikiran dulu lucu gitu. Apalagi emang kadang waktu ruku sholat gitu, Ana ini sadar nggak masuk Islam, kadang Ana berpikir gitu bang. Karena dulu ya beda banget gitu ibadahnya. Dulu ibadahnya sujud di ini, berlutut, berdoa gini lipat tangan gini kan. Sekarang kadang lucu, Ana berpikir kok bisa anak Kristen dulu, kadang lucu gitu kan. Ya tapi emang salah gitu, emang Islam itu yang paling benar ya, ibarat gitu. Emang Islam paling benar. Jadi. Oh kejanggalannya banyak bang, dari hal negatifnya kelihatan banget dari cara ibadahnya gitu. Kalau di Kristen dulu kan nggak ada namanya kata bersuci gitu. Berzina malamnya, bergereja paginya kan nggak apa-apa. Tapi kalau di Islam kan teratur, udah ditata semua, udah diajarin semua. Kamu ngapain semalam,